Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di program Mata Lokal Memilih, bincang-bincang dengan politisi bakal calon legislatif yang nantinya akan maju dalam kontestasi pemilu legislatif 2024. Kali ini saya kehadiran tamu yang luar biasa istimewa. Beliau adalah Bapak Haji A.R. Rashid. Selamat pagi, Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Bulungan. Nah, tentunya kita akan sedikit mengulik kira-kira bagaimana Nasdem menghadapi kontestasi pemilu 2024, dan beliau adalah salah satu bakal caleg dari Partai Nasdem DPRD Kalimantan Utara dari Dapil Bulungan dan Kabupaten Tanah Tidung. Begitu Pak Haji? Siap. Gimana Pak Haji? Sudah mulai pemanasan atau seperti apa? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji A.R. Rashid. Alhamdulillah saya Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Bulungan. Ya. Berkenaan dengan apa yang diketengahkan tadi, persiapan kita dalam menghadapi pileg ataupun Pilpres pada 14 Februari 2024 yang akan datang, ya tentunya sudah kita lakukan sejak 1 tahun yang lalu dalam mempersiapkan caleg-caleg yang berkompeten untuk berkompetisi, karena kita target harus memenangkan pileg di Kabupaten Bulungan dan Provinsi Kalimantan Utara. Kalau belajar di pemilu 2019, perolehan suara Nasdem berapa? Atau berapa persen? Alhamdulillah untuk tingkat kabupaten kita pada urutan kelima perolehan suara. Sebagai partai pendatang baru pada waktu itu yang lalu, baru 2 kali ikut pemilu, kita di posisi kelima. Kali ini kita ingin pada posisi 1 dan 2. Tentunya ini suatu target yang besar dan berat, tapi kalau teman-teman yang jadi caleg ini bekerja secara optimal, saya yakin itu insya Allah bisa kita capai. Dan menariknya kan di tahun 2024 ini banyak tokoh-tokoh politik dan tokoh masyarakat di Kaltara khususnya yang bergabung di Partai Nasdem. Ketuanya mantan Bupati Bulungan yang ketokohannya kita akui terbukti lah di partai sebelum-sebelumnya cukup luar biasa. Dan kalau tidak salah, mantan Gubernur Kaltara Pak Rianto juga maju di legislatif. Itu artinya apakah ini menjadi semacam peluang daya tarik tersendiri bagi Partai Nasdem untuk meraup suara di Kaltara, Ji? Ya, jadi sudah tentu Nasdem dalam menjaring caleg-caleg itu kita pertama ketokohan, kemudian SDM-nya, kemudian faktor-faktor penunjang lainnya, bagaimana kedekatannya dengan masyarakat. Jadi tidak heran kali ini caleg dari Nasdem, ya saya pikir itu tokoh-tokoh besar yang ada di Kalimantan Utara. Contoh Pak Haji Abdul Hafid adalah mantan Bupati 2 periode di Kabupaten Nunukan. Kemudian Pak Irianto Lamri sebagaimana yang dikatakan tadi adalah mantan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara. Begitu pula di bawahnya di provinsi mantan tokoh-tokoh, akademisi, mantan pejabat-pejabat yang ada di tingkatannya, tingkat kabupaten atau tingkat provinsi, kemudian tokoh-tokoh masyarakat yang memang dekat dengan kegiatan-kegiatan masyarakat di Kalimantan Utara dan Kabupaten Bulungan pada umumnya. Oke, artinya bagi Partai Nasdem ini cukup membuka peluang besar bagi untuk meraup suara. Minimal target tadi sampaikan bahwa harus memenangkan pemilu legislatif 2024. Nah, kalau kita bicara agak lebih ideal lah, visi misi lah, apa sih yang kira-kira akan dijual kepada masyarakat Kalimantan Utara Nasdem ini, Pak Ji? Jadi sebenarnya masyarakat itu tidak repot-repot aman. Yang pasti pemerintah bersama dengan legislatif menyiapkan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat yang saya maksud adalah 1, jalan dan jembatan. Infrastruktur. Infrastruktur. Kemudian listrik.
kemudian pendidikan, kemudian kesehatan, Iya. air minum. Iya. Kalau kelima, kebutuhan dasar ini menurut saya itu sudah difasilitasi pemerintah, disiapkan oleh pemerintah, masyarakat itu dengan sendirinya akan maju dan berkembang. Ya. Artinya gini, kalau kita melihat yang ada sekarang, apakah yang Pak Haji sampaikan itu masih belum terpenuhi atau sudah terpenuhi tapi belum maksimal, Pak Haji? Belum. Saya melihat, ini maaf, saya tidak bermaksud, tapi fakta yang berbicara, hampir semuanya pada saat mau maju pilkada atau pada saat mau ini, itu selalu mengetengahkan SDM. Oke. Tetapi dalam prakteknya, SDM itu masih setengah hati memberikan anggaran untuk itu. Iya, iya. Zaman saya, atau masih sampai sekarang, zamannya Pak Budiman Bupati, itu tidak setengah hati kita mengelontorkan dana untuk pendidikan. Contohnya setiap desa itu harus ada bidan dan perawat, dan itu sudah terbukti sekarang. Iya. Nah, saya berharap bahwa itu kalau visi misinya menyangkut dengan pendidikan, ya jangan segan-segan, jangan setengah hati untuk memberikan anggaran pendidikan. Iya. Kalau visinya menyangkut dengan pertanian, jangan segan-segan memberikan anggaran untuk pertanian. Kemudian carilah orang-orang yang memang ahli untuk itu, sehingga harapan-harapan kita untuk mewujudkan apa yang kita ketengahkan itu bisa terwujud dengan baik dan dinikmati masyarakat untuk menjadi lebih sejahtera yang ada di daerah kita ini. Oke. Nah, kalau Pak Haji, yang saya tahu kan background-nya adalah pendidikan ya. Pendidikan. Artinya kan selama ini tentu juga sudah banyak berkiprah di dunia pendidikan di Kalimantan Utara khususnya. Bagaimana melihat tadi? Kalau sebenarnya kan di amanah undang-undang kan jelas 30%, 20% ya, 20% anggaran untuk ke pendidikan. Nah, sejauh ini seperti apa? Terutama kesejahteraan teman-teman tenaga pengajar, terutama yang honorer dan sebagainya. Termasuk tentunya infrastruktur dari pendidikan sendiri seperti apa, Pak Haji? Jadi saya melihat saat ini masih kurang. Ya, masih kurang. Sedangkan undang-undang sudah menggariskan dana untuk pendidikan itu 20% undang-undang ya. Iya. Artinya sudah perintah undang-undang. Saya waktu menjabat selaku pimpinan DPR Kabupaten Bulungan dalam pembahasan anggaran, saya pasti tanya itu TAPD-nya. Bagaimana anggaran pendidikan? Kalau belum sampai minimal 20%, jangan dibahas. Saya kembalikan ke pemerintah. Tapi alhamdulillah mereka juga komitmen dan sama-sama komitmen untuk kita komitmen terhadap perintah undang-undang minimal 20% dana pendidikan di luar gaji, di luar diklat. Jadi khusus menyangkut dengan pendidikan. Itu zaman saya, tapi sekarang ya mudah-mudahan masih tetap bisa dipertahankan untuk itu. Oke. Nah, kita bicara Pak Haji maju nih sebagai bakal caleg yang tentunya kemarin sudah punya pengalaman yang cukup panjang duduk di DPRD, dan tentunya bagaimana melihat kontestasi nih yang menurut saya cukup lumayan ramai juga nih. Ada caleg-caleg baru, caleg-caleg lama yang maju lagi. Seperti apa Haji kesiapan tadi, terutama tadi kita kan di masyarakat kadang masih beranggapan kalau kamu maju, kamu punya uang berapa, punya modal berapa, seperti itu Haji. Gimana menyikapi seperti itu Haji? Ya inilah realita yang ada. Tapi kita harus tidak bosan-bosannya mengedukasi masyarakat bahwa bukan salah satunya untuk kita memperoleh suara wani piro atau berapa yang saya diberi, tapi dipikirkan, ditawarkan program-program yang bisa menyentuh mereka dalam rangka meningkatkan taraf hidup mereka. Tapi ya memang perlu waktu. Dengan 2024 ini masih sumir lah, masih sulit untuk dilaksanakan, masih tetap karena hampir semuanya caleg itu apakah yang sudah duduk atau sudah lama atau yang baru pasti mengatakan wah dana saya harus siapkan ini. Nah ini kan pelajaran-pelajaran yang tidak mendidik. Ya betul. Nah, jadi kalau misalnya pemain lama atau anggota lama tidak mengikuti juga ya keteter karena masyarakat masih image-nya
berapa saya dikasih. Nah, mudah-mudahan kita seluruh caleg yang ada, saya berharap itu mengedukasi. Ya, betul. Ya, jangan memberikan tapi tawarkan program dan harapan-harapan kalau misalnya kami duduk, kami akan memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan di daerahnya itu. Ya, ya. Ya. Artinya apa sih yang menjadi aspirasi masyarakat? Ya. Apa sih yang dikeloka, apa yang diinginkan? Itu sebenarnya Iya. yang perlu kita gali. Agali, ya betul sekali. Sudah berapa daerah yang Pak Haji kunjungi sampai sekarang nih? Kalau untuk dapil saya, karena kebetulan sekali saya di dapil Bulungan. 2, Bulungan Dan Tanah Tidung. Bulungan dan Tanah Tidung. Ya, untuk saya sendiri memang belum jalan. Oke. Tetapi wilayah-wilayah ini sudah merupakan wilayah yang tidak asing dengan saya. Sering saya bolak-balik. Dulu di zaman DPR Pak Haji kan Tanah itu masih gabung kan ya? Masih, Oke. termasuk Nunukan dan sebagainya. Ya, Masih ya. gabung semua 5 kabupaten kota itu. Jadi walaupun menghadapi pemilihan legislatif ini tidak saya sering, tapi rata-rata sudah familiar dengan masyarakat yang ada di Kalimantan Utara, khususnya dapil saya Bulungan dan KTT itu. Artinya kan tinggal menjalin hubungan kembali. Iya. Yang dulu sudah punya jaringannya cukup luas. Iya. Pak Haji ibaratnya tinggal ya datang selo dan mereka udah tahu Pak Haji maju nih. Betul, betul. Dia mengumumkan saya akan maju dalam kontestasi di pemilu 2024. Iya, betul sekali. Jadi ya itu betul apa yang disampaikan itu benar adanya. Nah, sekarang saya lebih fokus mensupport, mendorong teman-teman yang caleg kabupaten ataupun provinsi yang kebetulan sama dapil saya agar dia bekerja keras. Ya. Karena kita jangan berharap hasil yang maksimal kalau tanpa kerja keras. Tidak bisa kita hanya berpangku tangan. Ya. Dan itu saya dorong. Ya. Hampir setiap kegiatan-kegiatan caleg saya yang kabupaten, yang provinsi, saya pasti memberikan dorongan dan dukungan-dukungan yang dibutuhkan sehingga bisa lebih banyak dikenal oleh masyarakat dan bisa dipilih oleh masyarakat yang kita kunjungi itu. Karena saya punya prinsip, saya selaku ketua DPD atau selaku pemimpin, saya merasa sukses itu kalau yang di bawah saya, di anggota saya, yang saya pimpin itu lebih sukses, berhasil. Itulah kesuksesan saya. Iya betul. Ya, itu. Dan ini kan kerja kolektif aja ya. Iya. Tidak hanya 1-2 orang yang. Iya. Karena pengalaman tadi ketika salah satunya suaranya besar, tapi secara hitungan bilangan pembagi tidak masuk kan percuma juga. Betul. Tapi kalau seluruh bakal caleg dan caleg nantinya ini sama-sama kerja untuk mau minimal 1 kursi dulu, nah, ini kan tinggal siapa yang terbanyak. Iya. Itulah yang jadi. Artinya itu gimana Pak Haji? Strategi Pak Haji nih ya sebagai ketua DPD. Artinya bagaimana mengajak teman-teman caleg terutama yang di wilayah Bulungan untuk sama-sama kerja bareng untuk memenangkan pemilu di Partai Nasdem Pak Haji. Itulah Pengalaman saya dari beberapa pemilu saya ikut, ya sepertinya itu parsial individu yang berjuang. Contoh saya 2019. Suara pribadi saya cukup signifikan, hampir 5.000, tapi tidak merata. Tapi itu juga akhirnya saya tidak dapat kursi. Makanya saya pikir harus saya robah strategi 2024 ini. Harus saya dorong semua kepada caleg saya, khususnya kabupaten, karena saya selaku ketuanya dibantu oleh Bapilu, Badan Pemenangan Pemilu, untuk mensupport teman-teman yang mau maju sehingga perolehan suaranya mereka itu merata. Dengan perolehan merata tentunya ini signifikan kalau dijumlah dengan suara-suara yang ada di antara caleg itu. Dan tidak lagi seperti pada 2019 yang saya alami. Saya sendiri yang besar suara pribadi saya, tapi yang lainnya tidak support, akhirnya tidak ada memenuhi itu support, tidak ada perolehan suara yang signifikan dari teman-teman yang lainnya, ya tetap juga tidak duduk saya, yang lain juga tidak duduk. Oke, nah ini kan juga dikaitkan dengan ini baru kabar dan isu yang soal sistem pemilu tertutup, terbuka dan sebagainya. Ini ibaratnya kan diabaikan dulu. Yang penting kan apakah Partai Nasdem, yang penting pokoknya kita harus kerja keras. Sama-sama kerja untuk mendapatkan suara terbanyak. Persoalan nanti apakah nomor urut atau berdasarkan suara terbanyak itu kan nanti, gitu Pak Haji ya? Iya. Jadi begini, dalam menghadapi sistem pemilu apakah proporsional terbuka atau tertutup,
Tapi kami telah menyiapkan dan ini semuanya, tapi kami sangat berharap bahwa yang diputus MK besok, karena besok kan sidangnya itu adalah sistem proporsional terbuka. Karena itu 80% masyarakat menghendaki sistem proporsional terbuka itu. Nah, dengan demikian kami juga ada kebijakan internal di ini sehingga memberikan support teman-teman itu yang caleg kerja optimal. Artinya ada standar minimal suaranya dia peroleh itu dikompensasi per bulan. Yang kita atur di internal, tapi tidak semua partai melakukan itu. Betul. Kami mempunyai kesepakatan ke dalam, kemudian kami akta notariskan, memberikan kompensasi minimal suaranya misalnya 350. Itu yang kami harus berikan. Artinya jeripaya mereka kita hargai juga. Kita hargai, karena kita harus tahu persis bahwa keberhasilan si A duduk itu bukan karena suaranya sendiri, suaranya teman-teman juga. Dan ini harus dihargai suaranya teman-teman ini yang tidak duduk, dikompensasi per bulannya yang kita berikan. Insya Allah kita lakukan. Satu ini menarik, jadi sekali lagi itu kan menghargai keringat orang ya. Iya, betul. Dan ini kan mendorong siapapun nanti yang duduk di DPRD ini kan kerja bareng dari ya. Iya, betul. Jangan tanda kutip, wah ini saya sombong suara terbanyak. Karena kamu bisa duduk ini karena disupport oleh teman-teman dari yang lain. Betul sekali. Oke. Pak Haji, kembali ini kan fenomena tadi sekarang kan banyak. Bagaimana sih orang tentu punya strategi masing-masing ya. Betul. Karena begitu banyak caleg, banyak partai yang kalau dulu partai mungkin ya sekarang udah 18. Ya. Nah, bagaimana Pak Haji tadi untuk merangkul masyarakat supaya bisa lebih dekat dan mereka tertarik kepada Pak Haji dan Nasdem pada umumnya? Jadi memang ya dengan banyaknya partai ini juga menyulitkan para kader. Jadi kami coba petakan 3 kategori pemilih. Pemilih pertama itu ring 1. Ring 1 itu ya keluarga. Kalau ring 1 itu keluarga sudah pasti yakinlah bahwa dia memberikan dukungan ke kita. Ring 2 itu adalah karib, sahabat. Nah, ini yang perlu kita lakukan, tukar pikiran, konsolidasi, penggalangan secara terus-menerus kontinu. Ya, kemudian yang ketiga itu adalah pemilih yang ngambang, yang tidak jelas. Ya, inilah yang perlu kita rebut bersama. Ya. Pemilih pertama ring 1 keluarga dan sebagainya yakin pasti. Modal awal kita harus juga kita jaga. Betul. Pemilih kedua itu karib, sahabat, ya juga kita harus kontinu menyampaikan juga program-program kalau saya terpilih. Kemudian tentunya juga si caleg juga ini harus sumber dayanya dia, SDM-nya dia. Oh, bagaimana kalau saya pilih kalau hanya dia 5D, datang, duduk, diam, dengar, yang terakhir itu duit. Nah, ini kan harusnya dia bekali dirinya. Namanya anggota legislatif itu saya tidak membandingkan dengan eksekutif atau pemerintah. Minimal kan legislatif 1 tingkat kalau di ranking. Kalau misalnya pemerintah itu 10, ya minimal legislatif 10,5. Karena dia mengawasi. Ada 3 fungsi yang sangat menentukan di sini. Fungsi legislasi, fungsi pembuat undang-undang, fungsi anggaran, budgeting, fungsi kontrolin, pengawasan. Ini kan ini harus lebih. Kalau misalnya kita sudah menjadi anggota DPR ataupun mau jadi anggota DPR tidak membekali diri dengan belajar, itu pasti diketahui aja pihak pemerintah, pihak eksekutif. Apa sih kau ngomong aja besar tapi enggak ini kan? Makanya kita harus bekali diri juga itu. Nah, betul. Dan ini juga tentu menjadi edukasi kepada masyarakat juga. Artinya jangan memilih calon wakil rakyat yang tadi yang nggak apa. Tentunya tadi ini kami juga selalu mengedukasi, jangan tergiur dengan pemberian sesuatu, kemudian ujung-ujungnya pilihlah masyarakat secara cerdas. Apa ya visi misinya, aspirasi seperti apa yang akan diperjuangkan. Kenalin dulu track recordnya seperti apa. Betul, Saya alhamdulillah saya ikut pemilu sudah 4 kali, alhamdulillah dapat kesempatan duduk di DPR. Ya
saya juga bersyukur, tentunya ini juga berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Suara saya, kalau orang cari kursi saya dapat 2 kursi waktu itu. Tapi dengan banyaknya partai ya susah sudah. Buktinya saya tidak terpilih 2019 walaupun suara saya hampir 5.000 suara pribadi saya, tapi saya tidak terpilih. Karena kita harus terus menerus mengedukasi masyarakat bahwa pilihlah calon anggota DPR itu yang kita bisa harapkan, yang bisa memperjuangkan kita. Jangan sampai dia tidak bisa memperjuangkan kita atau dirinya sendiri dia tidak bisa memperjuangkan apa yang kita harap. Jangan kita juga hanya berharap, oh berapa saya nanti dibayar kalau saya pilih. Jangan kita berharap. Coba kita edukasi terus menerus. Tapi kalau ada masyarakat yang kayak gitu seperti apa, Dik, menanggapinya? Ya tadi misalkan datang caleg kemudian Pak minta ini minta itu dan sebagainya. Gimana Pak strategi Pak Haji untuk menanggapi mereka itu? Nah, jadi kalau yang memang misalnya minta itu, saya alhamdulillah belum mengalami juga karena saya memang bantu bukan karena pada saat mendekat pileg itu. Saya mulai dari sekarang jauh-jauh hari sebelumnya apa yang mereka perlukan bisa saya bantu, kalau tidak bisa saya katakan tidak bisa. Jadi saya edukasi kalau saya istilahkan itu investasi jangka panjang itu yang kami lakukan selama ini. Ya, tapi tentunya juga merupakan jaminan karena mungkin ada perubahan pola pikir. Wah, kalau saya tidak dibayar sekarang, kapan lagi? Nah, tapi kalau saya tidak, continue. Buktinya, bagaimana ada kesulitan-kesulitan, saya datangi. Bukan karena saya mau calon. Ini dan sebagainya. Sehingga ya konstituen atau pemilih saya, alhamdulillah sampai saat ini, ya dari waktu ke waktu, dari pemilu ke pemilu, tidak pernah turun. Meningkat. Walaupun ini kan justru Pak Haji udah punya modal ya. Punya modal suara yang cukup lumayan besar lah. Tinggal kekurangannya apa. Nanti ini apakah Pak Haji mendorong teman-teman caleg yang lain tuh ya juga ayo sama-sama atau seperti apa? Ya itu. Jadi kalau setiap kesempatan ada caleg lebih dari satu, saya tidak pernah mempromosikan diri saya. Saya promosikan dorong caleg saya ini. Karena saya merasa berhasil kalau ini yang terpilih. Ya kan kalau cuma saya sendiri, udahlah. Ya bukan berarti saya tidak mensyukuri, saya sangat mensyukuri. Khususnya caleg-caleg muda yang potensi punya SDM bagus. Ya tinggal kita dorong sedikit, poles sedikit sudah jadi. Oke. Pak Haji, ini pengalaman dulu juga nih. Bulungan ini kan cukup luas, apalagi tambah tanah tidur sebagainya gitu. Itu Pak Haji datangin semua atau minimal pernah lah. Kalau sebelumnya itu jangan hanya Bulungan dan KTT, seutara termasuk Kerayang. Jadi hampir dalam bentuk RT RW pada zaman saya sudah saya datangi semua. Jadi kalau pelosok-pelosok itu ya kalau yang orang tuanya rata-rata tahu, ada kadang-kadang tahu nama tapi belum kenal orangnya, kadang-kadang sudah diskusi, saya cari Pak Haji Rashid. Ya kan, tapi ya itu karena ini kan mungkin dia nggak dari satu mulut ke mulut lain ini dan sebagainya. Dengan terbentuknya kabupaten kota, terbentuk Nunukan, terbentuk Malino, KTT, ya tinggal Bulungan aja. Sudah tidak lagi saya kunjungi sedetail seperti pada saat dulu masih jadi satu wilayah Kalimantan Utara. Itu. Pak Haji ini kan termasuk yang kayaknya banyak betul jabatan organisasi kan? Iya, alhamdulillah. PMI, dulu KKSS, alhamdulillah. Kemudian banyak banget lah. Itu memang hobi atau apa Pak Haji? Ya mau dikatakan dengan sendirinya muncul. Sebenarnya saya melihat organisasi-organisasi yang diamanatkan ke saya organisasi yang mandek atau istilah lain itu tidak jalan. Ini bukan kembali. Ya, inilah tantangan saya. Saya menghidupkan, mungkin anggarannya tidak ada dan sebagainya. Ya, seberapa yang saya ada. Tidak mesti selalu bahwa organisasi itu bisa aktif hanya karena duit. Tapi kemauan, kemudian saya ajak teman-teman yang memang seirama dengan saya, ayo kita perlihatkan dulu, jangan kita harap ini, harap itu, perlihatkan kinerja dulu. Dan mulai 2017 saya sudah diingatkan oleh keluarga termasuk anak-anak saya, kalau sudah habis periodenya mereka masih mau memilih saya sudah katakan jangan, silakan yang lain. Contoh yang KKSS Kalimantan Utara, saya ketuanya. Nah begitu Muswil 2022,
Saya sudah awal-awal saya bilang saya tidak bersedia maju, biarlah saya di unsur-unsur penasehat atau unsur pembina. Makanya pada waktu itu ada beberapa calon yang berkompetisi, ya termasuk saya lihat Pak Ketua BIN ini, Pak Jenderal Sulaiman, ini saya terang-terang terbuka di depan bahwa suara saya tidak maju dan suara saya berikan kepada Jenderal Sulaiman untuk maju. Dan alhamdulillah terpilih ya sekarang jadi kepala BIN di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya. Oke. Dan saya dipercaya selaku Ketua Dewan Pembina, kemudian Ketua Dewan Penasihatnya Pak Jenderal Paliwang, kemudian Ketua Dewan Pakarnya itu Pak Ence Ripai, dan saya Ketua Dewan Pembina Provinsi Kalimantan Utara. Dan amanah-amanah lainnya itu ya saya percaya penuh kepada pengurus. Kalau ketua tidak mempercaya kepada pengurus lainnya, mandat organisasi itu. Oke. Iya, itu yang saya. Dukungan keluarga oke aja Pak Haji? Alhamdulillah. Atau mungkin, wah Pak Haji cukup deh. Kemarin aja udah nggak jadi, nggak habis uang. Seperti apa Pak Haji? Enggak, keluarga enggak berpikir begitu karena sudah terbiasa. Karena biar enggak salek, tetap juga kita investasi sosial itu tetap jalan. Iya. Seperti nih beberapa waktu ada yang minta, kami jalan ini. Saya bilang nggak bisa, itu programnya pemerintah. Tapi kalau dikit-dikit, udah saya bantulah sekian puluh juta untuk ini, udah jalan. Dan saya tidak berharap harus pilih saya karena berdekatan caleg. Kalau bersimpati dengan saya, percaya dengan saya, silakan. Kalau enggak, jangan. Itu. Iya. Pak Haji, kalau kita sedikit bicara agak lebih nasional ya. Partai Nasdem ini kan sudah menyatakan mendukung Pak Anies. Dan apakah itu sudah menjadi mandat juga dari DPP kepada DPD untuk setiap kampanye juga membawa Pak Anies untuk masyarakat tadi? Iya, jadi kami di Nasdem itu sudah tegak lurus. Ya. Instruksi dari pusat bahwa sambil mensosialisasikan diri, jangan lupa sosialisasikan juga Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden dari Partai Nasdem. Ya, jadi sudah garis lah itu. Kita yang berkenaan dengan itu. Alhamdulillah penerimaan Anies sebagai bakal calon presiden dari Partai Nasdem dari survei LSI 67% untuk Kalimantan Utara. Pada saya mengikuti dialog di Balikpapan. Oke. Artinya punya nilai jualnya cukup tinggi juga untuk Kalimantan Utara. Iya, 67%. Itu LSI. Iya. Pak Haji, mungkin terakhir apa sih yang disampaikan kepada masyarakat Kaltara terutama bagaimana Partai Nasdem ke depan dan menghadapi kontestasi pemilu 2024. Silakan Pak Haji. Ya, saya berharap kepada seluruh masyarakat yang membuka dan mendengar ini bahwa Partai Nasdem adalah partai terbuka, partai restorasi, partai kalau ada yang mau caleg dan sebagainya itu, dan pemilihan kepala daerah adalah partai tanpa mahar. Siapkanlah betul-betul diri para tokoh, pakar akademisi, kaum milenial, kaum muda untuk bergabung dengan Nasdem. Dengan Nasdem kita akan bisa melakukan perubahan-perubahan untuk daerah kita, untuk Indonesia pada umumnya. Saya pikir itu jangan salah pilih, jangan hanya karena dikasih diiming-imingi sesuatu sehingga memilih, tapi tidak potensi, tidak punya kemampuan yang dipilih itu. Jangan sampai 5D. Datang, duduk, dengar, diam, terima duit. Jangan sampai. Saya pikir itu kalau ada hal-hal yang kurang dari saya mohon maaf. Mari sama-sama kita menyongsong pemilu legislatif dan pemilu presiden 14 Februari 2024 akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji, luar biasa Tribunan. Jadi intinya bahwa kita harus siap menghadapi kontestasi pemilu 2024. Siap. Secara cerdas. Tentunya sama dengan Pak Haji, jangan tergiur dengan iming-iming. Badannya tak kasih sekian, kamunya belum saya. Ya, itu politik dagang sapi Pak Haji. Hindarilah seperti itu. Sekali lagi terima kasih Pak Haji atas waktunya yang menurut saya luar biasa. Itulah tadi Bapak Haji A.R. Rashid, Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Bulungan, yang juga bakal caleg
DPRD Kalimantan Utara. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Jumpa lagi di Mata Lokal Mili dengan narasumber yang beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.